Di tahun pertama saya menjabat DPR masih belum, karena tanpa wali kota dan di ACC. Tapi saya perjuangkan dari awal, saya perjuangkan. Di tahun kedua saya menjabat di 2021 sudah bisa gratis, tapi khusus untuk orang-orang yang tidak punya tunggakan BPJS. Di tahun yang sekarang yang punya tunggakan pun bisa tetap gratis Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kita perjuangkan, ini yang fraksi Golkar perjuangkan untuk masyarakat Kota Probolinggo. Ada rakyat yang betul-betul miskin, tidak pernah mendapatkan bantuan, ngomong ke saya akan perjuangkan sampai orang itu dapat. Yang penting persyaratnya benar, dia betul-betul miskin, tidak pernah mendapatkan bantuan dari provinsi, pusat, dan daerah. Ngomong ke saya akan perjuangkan sampai dapat. Ketua DPD Partai Golkar Mas Haji Bernanda Zulkarnain beserta jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kota Probolinggo, pimpinan kecamatan 5 kecamatan se-Kota Probolinggo dan seluruh jajaran pengurus kelurahan se-Kota Probolinggo yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah sehingga dapat hadir dalam undangan DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Mudah-mudahan kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu khususnya di bulan suci Ramadan ini mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebelum kita banyak mendengarkan sambutan atau beberapa yang disampaikan oleh Ketua DPD, mari kita buka acara ini dengan bacaan Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan Bapak, Ibu, serta saudara sekalian dapat menyelesaikan secara bersama-sama bulan puasa akhir dari bulan puasa Ramadan kali ini. Dibarakati Fatihah. Sebelum kita mendengarkan sambutan apa yang disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar, mari kita sedikit melihat video yang dibuat oleh DPD Partai Golkar agar tema penguatan silaturahim antar kader, antar pengurus Partai Golkar ini semakin kuat dan semakin dapat meningkatkan semangat kita untuk menangkan Partai Golkar tahun 2024.
Kalau saya menyebut Golkar, maka saudara menyebut Indonesia. Kalau saya menyebut Indonesia, jangan menyebut Golkar. Kalau saya menyebut Golkar lagi, jangan menyebut menang. Ingat, Golkar, Indonesia, Golkar. Alhamdulillah, seperti tidak puasa semua. Jadi apa yang dibuat oleh DPD Partai Golkar adalah kerja-kerja politik selama 1 tahun ini dalam rangka membesarkan Partai Golkar. Kita menyiapkan kegiatan-kegiatan itu sebagai bagian tanggung jawab Partai Golkar untuk memenuhi 2 rekomendasi yang telah dibuat oleh DPD Partai Golkar ketika rapat kerja daerah. Mungkin PR dan PK ini tidak banyak mendengar bahwa kita DPD punya tanggung jawab, PKPN punya tanggung jawab. Ada 2 rekomendasi yang dibuat oleh rapat kerja daerah. Yang pertama adalah mengusulkan dan memenangkan Bapak Airlangga Hartarto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Masih ingat ya? Ketua Umum DPP Partai Golkar menjadi calon presiden dan semuanya wajib memenangkannya, bukan hanya mendukung tapi memenangkannya. Rekomendasi kedua, meminta kepada Ketua DPD Partai Golkar Bapak Fernanda Zulkarnain untuk menjadi calon wali kota Partai Golkar pada tahun 2024. Sanggup menangkan dan mudah-mudahan Anda menjadi wali kota pada tahun 2024-2029. Tapi di situ saya sebutkan minta kesediaannya, dan Mas Nanda sampai sekarang belum menyebutkan bersedia apa tidaknya. Mudah-mudahan pagi ini dengan puasa Ramadan atas petunjuk dari Allah, Mas Fernanda menyampaikan kepada kita semua. Kalau tidak, bukan berarti tidak bersedia. Tapi itu tergantung dari semangat dan juang kita untuk menangkan Mas Fernanda dan Partai Golkar 2024. Saya silakan kepada Mas Fernanda untuk menyampaikannya. Saya berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan seluruh pengurus pimpinan kecamatan dan kelurahan, 5 kecamatan dan 29 kelurahan DPD Partai Golkar Kota Probolinggo. Yang saya hormati Pak Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Probolinggo Bapak Haji Yusuf Zainal Kubro, beserta seluruh kawan-kawan pengurus DPD yang ikut hadir membantu pada acara pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat, berkah dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Tadi memang saya meminta yang di luar untuk masuk biar kita di sini kita punya tujuan Bapak Ibu sekalian. Biar kita di sini berkumpul kita punya manfaat, kita punya tujuan yang sama. Bukan hanya sekedar datang pakai pakaian kuning Golkar, setelah itu pulang tidak. Kita harus merubah mindset kita. Untuk memenangkan kontestasi politik ke depan, kita harus bisa bersatu berkumpul. Saya seorang Fernanda Zulkarnain tidak akan bisa berbuat banyak tanpa jenengan-jenengan semuanya. Yang nanti akan banyak berperan di bawah adalah para pengurus PK dan PL semuanya. Jenengan yang akan menjadi ujung tombak. Kalau ujung tombak kita sudah tumpul, sulit rasanya partai kita ini bisa memenangkan kontestasi politik ke depan. Sulit dan tidak mungkin rasanya kita bisa memenangkan. Kita harus melupakan mimpi-mimpi kita jika nanti ujung tombak kita tumpul sekali. Nah, tadi itu adalah sebuah rekap kegiatan kita selama 1 tahun pertama saya menjabat. Jadi saya menjabat itu insya Allah 2020 akhir.
Jadi sampai tahun kemarin itu kegiatan kita, memang banyak kegiatan yang kita laksanakan 1 tahun pertama adalah konsolidasi internal, baik dengan pengurus DPD harian dan pleno serta PK dan PM internal kita kumpulkan dulu sebelum kita betul-betul terjun punya tujuan untuk masyarakat. Jadi harus kompak kita semua, harus punya kebanggaan. Semuanya sudah menerima baju Golkar ya? Cocok bajunya ya? Ini adalah bentuk kita, kebanggaan kita. Kami memahami pengurus di bawah harus, tidak semuanya adalah harus tokoh masyarakat, tidak Pak. Yang tokoh masyarakat gunakan ketokohannya. Yang memang pengurus yang aktif dengan kegiatan sosial, gunakan kegiatan sosialnya. Yang penting kita turun ke masyarakat. Jangan sampai kita pulang ke rumah kita tutup pintu, tetangga aja sih kita tidak kenal. Bagaimana kita bisa menarik suara dari mereka semuanya kalau kita seperti itu? Silakan, saya selalu terbuka dengan seluruh pengurus untuk berkomunikasi, baik dengan saya maupun dengan partai. Apa yang ada di bawah itu amat sangat penting. Kita punya 5 dewan Pak. Nah 5 dewan bisa kita fungsikan. Dia adalah perpanjang tangannya partai, termasuk saya. Jenengan memiliki hak sebagai anggota Golkar untuk memanfaatkan 5 anggota DPRD ini untuk memperjuangkan hak-hak di bidang pemerintahan. Jadi memang hanya terbatas di bidang pemerintahan. Tidak semua yang kita perjuangkan bisa berhasil. Karena tetap ketok palunya semua kebijakan pemerintah daerah adalah Bapak Wali Kota, bukan DPRD. Jadi salah kalau masyarakat bicara DPRD itu kan semuanya dari DPRD. Tidak, tetap ketok palunya itu adalah Wali Kota. DPR memperjuangkan, menampung aspirasi masyarakat, kita perjuangkan. Jadi semua PK ini, terutama ketua PK aktif berkomunikasi dengan saya. Saya selalu turun ke bawah memperjuangkan hak-hak masyarakat. Banyak yang kita berjuangkan, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil. Nah ini pengurus harus tahu, biar pengurus tahu, ngomong di bawah bisa tahu apa manfaatnya Golkar. Loh, kalau tidak ada manfaatnya gimana kita bisa memperjuangkan? Partai harus punya manfaat, jenengan di pengurus harus punya manfaat kepada masyarakat yang akan kita tarik untuk mendukung Partai Golkar. Ada beberapa perjuangan yang telah berhasil kita kerjakan. Yang pertama adalah BPJS gratis. Itu selalu kita dengung-dengungkan. Karena awalnya adalah perjuangan dari fraksi Partai Golkar agar BPJS di Kota Probolinggo gratis tanpa terkecuali. Di tahun pertama saya menjabat DPR masih belum, karena sampai wali kota tidak di ACC. Tapi saya perjuangkan dari awal, saya perjuangkan. Di tahun kedua saya menjabat di 2021 sudah bisa gratis. Tapi khusus untuk orang-orang yang tidak punya tunggakan BPJS. Di tahun yang sekarang, yang punya tunggakan pun bisa tetap gratis Bapak Ibu sekalian. Nah ini yang kita perjuangkan, ini yang fraksi Golkar perjuangkan untuk masyarakat Kota Probolinggo. Tidak serta-merta jangan sekarang punya BPJS enak. Pemerintah mengiyakan itu, kita selama 3 tahun, 2 tahun setengah ini berkomunikasi, istilahnya itu berperang dengan pemerintah daerah. Apa solusinya untuk masyarakat? Jadi Bapak Ibu sekalian yang belum punya BPJS, ngurus BPJS. Di sini sudah banyak yang saya bantu. Saya bantu kalau 1000 orang lebih dari tidak punya menjadi punya BPJS. Dari yang punya tunggakan tidak perlu bayar tunggakan itu dan tetap bisa dapat BPJS gratis. Ini haknya jenengan, mudah, tidak perlu biaya apapun. Datang 1 hari kartu BPJS keluar dan bisa langsung digunakan. Nah ini sudah banyak pengurus yang berkomunikasi dengan saya dan sudah mendapatkan manfaatnya. Nah itu salah satu perjuangan kita. Ada beberapa perjuangan yang belum berhasil. Yang pertama, kita ingin meningkatkan bantuan-bantuan untuk masyarakat, terutama masyarakat miskin. Itu masih belum berhasil. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Jadi jenengan sebagai pengurus harus tahu apa yang bisa manfaat untuk masyarakat dari Partai Golkar. Kalau jenengan mau jual barang, tidak tahu barangnya bagusnya apa, mana bisa laku barangnya. Itu yang paling penting. Itu beberapa perjuangan dan saya membuka lebar komunikasi dengan seluruh pengurus. Ada apa di bawah, silahkan komunikasi dengan kami, dengan dewan-dewan lainnya. Dewan pun di fraksi Partai Golkar harus kompak, harus memperjuangkan masyarakat. Kalau ada dewan yang menurut jenengan tidak memperjuangkan masyarakat, jangan dipilih kembali. Walaupun itu dewan dari Golkar, jangan dipilih kembali. Pilih yang lainnya. Kita menyiapkan calon-calon dewan itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Di setiap dapil kita menyiapkan yang terbaik. Bapak Ibu sekalian berhak memilih siapapun itu. Yang penting dari pengurus Partai Golkar. Saya tidak mau ada lagi dengar info di lapangan, walaupun sekarang ini ada dari info yang tahun lalu, ada pengurus yang tidak memilih Partai Golkar.
Saya saat ini mempersilahkan dengan kerendahan hati saya untuk keluar dari Partai Golkar. Bagi Bapak Ibu yang tidak mau, tidak siap untuk mendukung Partai Golkar ini, silahkan keluar dari pengurus Partai Golkar. Banyak yang ngantri mau ikut jadi pengurus Partai Golkar. Silahkan, sekarang saatnya. Jangan sampai ada lagi dusta di antara kita pada saat nanti kita pemilihan. Jangan ada lagi. Tidak ada lagi alasan saya pengurus, saya tidak didatangi sama caleg, akhirnya saya pilih partai lain. Tidak ada Bapak Ibu. Jenengan adalah pengurus. Setiap tahun, setahun, 2 kali, 3 kali dikumpulkan bersama-sama di sini. Masih ada alasan seperti itu, keluar sekarang. Silakan. Perjuangan kita akan berat jika ujung tombak kita tumpul. Itu. Caleg-caleg tidak bisa terpilih dengan baik kalau jenengan tidak bisa maksimal memperjuangkan. Siapa lagi yang memperjuangkan partai kalau bukan pengurus sendiri? Kita punya kewajiban yang sama, bukan hanya ketua sekretaris saja, tapi seluruh pengurus punya kewajiban untuk memperjuangkan memenangkan Partai Golkar. Kalau kita mulai bergerak dari sekarang, saya yakin seyakin-yakinnya 2024 Golkar akan menjadi pemenang pemilu. Insya Allah. Sekarang kita baru nomor 3, Pak. Kalah dengan 2 partai dan saya yakin kalau kita kompak di bawah sampai di atas, kita bisa memenangkan pemilu 2024. Jadi Bapak Ibu sekalian, komunikasi dengan kami di DPD, dengan saya, dengan dewan-dewannya silakan. Jenengan punya hak. Dewan harus turun ke bawah memperjuangkan jenengan semuanya. Saya kebetulan terpilih di Dapil Kademangan Kedungku, tapi saya tidak hanya turun di Kademangan Kedungku. Saya siap turun untuk di semua kecamatan di Kota Probolinggo, karena saya adalah ketua partai. Saya bertanggung jawab atas maju dan besarnya Partai Golkar ini. Siap ya, kompak ya? Kompak ya? Baik, terima kasih. Tadi Pak Sekretaris sudah sedikit membicarakan bahwa memang di Rakerda dan Rapimda itu bukan keputusan saya pribadi, tapi keputusan pengurus DPD Partai Golkar, terutama pengurus pleno. Ada 2 poin tadi disampaikan, bahwa kita harus siap dan mendukung Ketua Umum kita Airlangga Hartarto untuk maju sebagai calon presiden, dan kita siap untuk berupaya semaksimal mungkin memenangkannya. Bapak Ibu sekalian, penting, walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Pak Airlangga, tapi amat sangat penting ada calon dari Partai Golkar itu sendiri. Kenapa? Karena pada saat ada calon dari Partai Golkar itu sendiri, nanti brandingnya Partai Golkar akan serentak se-Indonesia. Dari pusat juga akan mensupport yang DPD Golkar yang bawah nantinya. Akan mengeluarkan dana walaupun tidak banyak untuk kebesaran Partai Golkar. Jadi penting untuk kita punya calon sendiri. Tidak masalah kalau saat ini calon kita elektabilitasnya masih kecil. Tidak masalah, kita bergerak bersama. Kita berjuang, minimal pengurus. Dan Pak Airlangga punya 560 lebih pengurus di kota dan kabupaten se-Indonesia. Nah, sekarang kalau setiap kota kabupaten ada 500 sampai 1000 pengurus, Pak Airlangga sudah punya modal untuk maju. Hanya pengurus saja. Maka kita harus kompak. Penting kita punya. Yang penting kita berupaya dan berusaha. Dan kita harus meyakinkan Pak Airlangga minimal di Kota Probolinggo pengurusnya kompak untuk siap memperjuangkan Pak Airlangga. Karena itu tadi, kenapa kok Gerindra kemarin walaupun kalah dia masih 3 besar, 2 besar? Ya karena efeknya Pak Prabowo maju. Karena bekasnya Pak Prabowo Gerindra masang banner di mana-mana, bendera di mana, itu buat masyarakat menambah amunisi masyarakat. Ada efeknya. Sementara Golkar tahun lalu hanya mendukung, bukan calon dari memang kader Partai Golkar sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting bahwa kita punya calon yang mau maju. Tidak penting pada saat start itu mau 0%, 2%, memang tidak penting. Karena Bapak Ibu ingat bahwa pada pilkada lalu saya pernah diminta 2016 akhir, saya masih 0%. Tidak ada yang kenal. Tapi di 2018 hanya karena salah kita di langkah terakhir, kita menjadi nomor 2. Padahal awalnya saya 0%, hanya 1,5 tahun kita bekerja. Kalau sekarang kita bekerja mulai saat ini, insya Allah bahwa Golkar bisa memenangkan pemilu pada 2024. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memang tadi Pak Sekretaris berbicara, salah satunya juga adalah meminta kepada saya untuk maju di Pilkada 2024 yang akan datang. Memang sampai saat ini saya belum berkata ya kepada DPD Partai Golkar, karena memang saya ingin melihat dan membangun kekompakan Bapak Ibu sekalian, terutama pengurus. Jangan sampai pengurus ini
kalah dengan jalannya tim-tim caleg yang bukan pengurus. Malu Pak, kalau jenengan lihat ada tim calegnya Golkar yang sekarang sudah mulai jalan, sementara pengurus tidak jalan, malu gitu Pak. Mereka tidak punya baju besar seperti yang kita pakai sekarang, tapi mereka mau jalan untuk calegnya partai Golkar. Malah kita harus lebih di depan. Dan saya ingin membangun kebersamaan dan ingin pembuktian dari Bapak Ibu sekalian bahwa 2024 nanti Pak, ini terbalik. Jadi pileg dulu, pemilihan legislatif dulu, pemilihan DPR dulu. Februari 2024 itu pemilihan DPR. Hasil pemilihan DPR menjadi dasar pilkada, pemilihan wali kota yang nantinya November 2024. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi pileg kita harus nomor 1 dulu. Kalau pileg kita masih nomor 3, apa gunanya kita maju di wali kota? Berarti kita belum kompak. Buat apa? Saya tahu Bapak Ibu sekalian sudah capek mendukung Partai Golkar. Kita selama 2 kali kalah di pileg, tapi calonnya lebih capek lagi Bapak Ibu sekalian. Calonnya lebih capek lagi. Dan keinginan kami bukan apa-apa, keinginan Pak Zul sama saya hanya ingin bisa bermanfaat untuk masyarakat. Terbukti, saya tidak, kenapa saya ngotot minta maju DPR? Karena kalau saya tidak maju DPR dan tidak menjadi DPR, memperjuangkan aspirasi masih akan sulit. Dengan mau bermanfaatnya apa untuk warga kota lokal tidak menjadi di bagian dari pemerintah daerah, sulit memperjuangkan. Tidak bisa, jenengan mau tokoh masyarakat suruh bicara kepada wali kota, sulit. Di DPR kita bisa banyak berbuat. Saya sudah istilahnya kadang dekat dengan teman-teman di bawah, karena saya keliling waktu itu setiap hari saya keliling. Nah kalau saya nanti tidak bisa memperjuangkan bagaimana, makanya saya maju untuk menjadi calon DPR. Waktu itu sama bapak saya tidak dibolehkan. Masa ini bahasanya bapak saya, masa sudah nyalonkan lurah, sekarang mau nyalon RT katanya. Jadi masa nyalonkan wali kota, kalah mau nyalon DPR kan turun. Itu kata bapak saya dan keluarga saya. Saya bicara, saya tidak peduli dengan nama jabatan, mau ketua RT, mau ketua RW, mau wali kota, mau ketua DPR, yang penting kita bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja. Dan alhamdulillah saya terpilih di dapil saya dan saya diberi amanah oleh teman-teman untuk menjadi ketua Partai Golkar. Jadi Bapak Ibu sekalian seperti itu, bukan saya menolak kepada teman-teman, tapi ayo sama-sama kita buktikan pada legislatif 2024. Dukung semua caleg-caleg Partai Golkar. Dukung semuanya, mau dia, kalau memang ada 1-2 orang kurang baik, cari yang lainnya. Tidak ada masalah. Dengan punya masalah saya tidak cocok sama ini, cocok yang lainnya, silahkan. Tapi tetap caleg dari Partai Golkar. Karena suara mereka akan menjadi satu di partai. Teman-teman kemarin caleg yang berjuang dan tidak jadi, itu memberi manfaat kepada yang jadi. Tanpa mereka semua tidak bisa ada jadi 5. Jadi mereka amat sangat memberi manfaat untuk semuanya. Itu. Jadi kita harus kompak, tidak apa-apa. Calonnya sampai nanti kalau tidak masalah. Calonnya sampai menurut sampai tidak kuat, tidak masalah, penting dia baik. Karena kalau sampai nyoblos dia karena dia baik, sampai punya kesempatan ada orang baik yang akan jadi. Uang penting, tapi bukan segala-galanya. Ada yang jadi dengan habisnya katakanlah 50 juta, ada yang jadi dengan 100, ada yang jadi dengan 500, tidak penting. Itu. Tapi kalau sampai memilih karena sampai suka itu dan itu bisa jadi dengan takdir Allah, dia adalah orang baik yang jadi legislatif, penting sekali. Orang baik duduk di DPR penting sekali. Makanya saya menghilangkan norma omongan bahwa DPR banyak janji, kalau sudah jadi menghilang. Nah, alhamdulillah saya dengan pengurus selalu turun ke bawah. Jadi tidak ada norma itu, Golkar pun wajib seperti itu. Jadi kompaknya jenengan Bapak Ibu sekalian, jangan sampai pemilih apa lagi pengurus di luar pengurus caleg-caleg dari Partai Golkar. Kita akan menyiapkan yang terbaik. Kita akan berusaha menyiapkan yang terbaik. Target kita adalah minimal 8 kursi untuk tahun berikutnya. Kita ingin ada penambahan di setiap dapil nantinya. Secara kita bersama-sama nantinya berjuang. Setuju ya? Kompak ya? Tidak ada yang mau keluar dari Golkar ya? Siap memperjuangkan ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih semangatnya. Memang mohon maaf sebelumnya kita mengumpulkan dengan kondisi yang seperti ini. Saya kemarin sampai beli kursi Pak, beli kursi 50 karena kursinya kurang. Berarti sebelumnya Partai Golkar di sini belum pernah mengumpulkan orang sebanyak ini.
sampai persiapan kursinya ada. Jadi saya beli kursi Pak. Nah memang saya sengaja mengumpulkan TK dan PL agar menjadi satu Pak. Memang setiap pengurus punya tugas yang berbeda Pak. Biasa, jangan dipermasalahkan yang besar. Nanti DPD pengurus pleno pengurus harian punya tugas yang berbeda dengan TK dan PL. Jangan sampai dipermasalahkan di dalam. Kalau kita pengurus sudah berbicara jelek tentang Golkar, terus yang mau nyoblos yang bukan pengurus bagaimana mau pengurus sudah ngomong jelek? Jangan sampai ada omong jelek. Kita kembali kepada zamannya Pak Harto. Sekasur, sedapur, sesumur. Itu dulu dan harus berhasil selesai di tahun ini. Saya minta KTP-nya jenengan dikasih, KTP-nya istri suaminya tidak dikasih. Loh, kenapa? Apa pengurus untuk partai lain? Ya, buat apa jenengan jadi pengurus kalau mau meyakinkan suami istrinya jenengan nggak bisa, apalagi meyakinkan masyarakat. Nah itu yang penting. Jenengan pulang dari sini Mbak Binisa, yang suami bilang, Dek, itu loh Dek, ke Partai Golkar. Gitu. Yang istrinya jangan dikasih malamnya udah mengurus Partai Golkar. Gitu. Kasus. Ya. Berarti kalau kita punya pengurus 700 orang, berarti kalau sudah sekasur, sudah ada 1.400 orang. Setelah itu kita sedapur. Kadang-kadang kita ada mertua kita, ada putra-putri kita yang sudah balik, ya kan? Ada sepupu kita, ada saudara adik kakak kita. Nah itu sedapur. Wajib hukumnya memilih Golkar. Jangan pengurus satu rumah harus memilih Golkar. Terserah bagaimana caranya kita. Nah kalau satu rumah ada 5 orang, sudah 5.000 kita. Setelah itu kita jalan ke sesumur. Kalau di desa satu sumur ada 5 rumah, 7 rumah, ya. Nah, kayak di rumahnya Bu RW sudah selingkungan, masa tidak bisa? Nah kalau sesumur ada 10 orang, minimal kita 10.000 orang sudah. Belum relawan-relawan kita lainnya, belum pengurus sayap kita lainnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian bisa dan kita bisa. Jika Anda ingin perubahan di Kota Probolinggo, ya Anda harus melakukan itu. Nah kita harus bisa berupaya. Kalau Anda ingin perubahan, masyarakat ingin perubahan, kita sekarang punya milenial yang kita baru lantik itu ada sekitar 300 orang milenial yang baru, bukan yang kemarin, yang untuk membantu kita nantinya, karena mau tidak mau generasi milenial itu penting Bapak Ibu sekalian. Nah makanya sekarang kalau ketua PK, ketua PL dan punya WA itu sulit nantinya, karena nanti sistem saksi itu berdasarkan HP Android. Mohon maaf kalau jenengan tidak punya handphone nantinya, jenengan tidak bisa berkomunikasi maksimal dengan kami. Gitu. Terutama para ketua PK dan PL karena akan banyak berkomunikasi dengan kami nantinya. Karena di era sekarang sudah amat sangat penting bahwa hampir tidak mungkin kita tidak punya. Sama, Golkar punya medsos. Jenengan berkomentar itu baik sekali untuk kemajuan Partai Golkar. Jenengan jempol itu baik untuk Partai Golkar. Kita dukung bersama-sama. Kita share yang baik kepada biar masyarakat tahu. Diupload oleh medsosnya Golkar. Followernya cuma 1.000. Ya, terus di-share sama Mbak PL Kademangan yang followernya lebih banyak 3.000. Jenengan nge-share, ada followernya 1.500, akan bertambah terus yang melihat. Apa yang Golkar perjuangkan, apa yang kami perjuangkan, apa yang saya perjuangkan ada di medsos. Jenengan tinggal nge-share saja, biar orang itu melihat. Oh jadi kalau dukung Golkar nanti bisa begini ke depan. Oh jadi kalau dukung Golkar saya bisa ikut sejahtera karena programnya untuk kesejahteraan. Loh, kalau jenengan mau jual barang, tidak tahu kelebihan barang itu tidak mungkin Bapak Ibu sekalian. Makanya itu intinya kita di sini adalah itu kebersamaan kita penting. Kami di DPD saya ketua tidak akan bisa berbuat banyak dan tidak mungkin bisa memenangkan Partai Golkar kalau jenengan nanti tidak kompak di bawah. Di 1 tahun pertama adalah konsolidasi ke atas pengurus pleno dan lain-lain. Mulai akhir tahun ini sampai tahun depan kita mulai banyak konsolidasi ke PLPN karena sembari mencari saksi. Tahun lalu saksi kita hanya tidak sampai 60% yang betul-betul menjadi saksi. Jadi 40% itu menerima uang dan kembalikan form. Itu yang bisa mengalahkan kita. Di situ harusnya ada 10 suara, tidak bisa ke kita menjadi hilang, kita tidak tahu. Jadi saksi ini yang paling penting. Saksinya hancur, suara kita hancur. Bapak Ibu yang punya nanti punya kewajiban menjadi saksi itu harus di sana, Pak. Karena pentingnya di jenengan, Pak. Penting. Jadi kalau memang jenengan tidak sanggup, kita cari yang sanggup, Pak. Karena kalau saksinya bobol, suara kita juga akan bobol.
caleg yang bekerja tidak ada gunanya, jenengan bekerja tidak ada gunanya nanti. Dan menjadi saksi Golkar tidak boleh hanya menjadi saksi satu caleg Golkar. Walaupun ada PL ini menjadi saksi, adalah tim saya di lapangan, tidak boleh dia hanya melihat suara saya, tapi sudah semua suara caleg di Partai Golkar. Amankan semuanya. Tidak boleh hanya menjadi satu saksi caleg, karena semua suara calegnya Partai Golkar itu penting untuk Partai Golkar. Kita jumlahkan menjadi satu di Partai Golkar. Jadi jenengan yang menjadi saksi nanti, yang mencari saksi nanti harus pas. Memang 1 hari penuh, cari yang anak muda kalau yang tua tidak mampu. Karena itu untuk kita semuanya. Jenengan kok saya minta tolong dengan setolong-tolongnya, jangan memanfaatkan partai. Ayo sama-sama kita berkata apa yang kita bisa berikan untuk partai ini, bukan apa yang bisa kita dapat. Ayo apa yang kita bisa berikan. Oh iya, saya bisa memberikan, membantu memenangkan suara partai. Itu kita tidak minta uang ke jenengan, tidak, tapi untuk membantu memenangkan suara Partai Golkar. Saksi adalah ujung tombak terakhir pada pileg dan pilkada nantinya. Jadi bagi yang tidak mampu, jangan. Ayo sama-sama kita cari saksi yang lebih mampu. Jangan dipaksakan. Terus terakhirnya ambil uangnya, tidak capek, pulang, tidak kembali, akhirnya suara kita hilang. Dan saksi harus menjadi saksinya Partai Golkar. Tidak boleh menjadi saksi salah satu caleg saja, tapi saksinya Partai Golkar. Amankan semua suara-suara caleg Partai Golkar. Itu Bapak Ibu sekalian, nanti teknisnya di akhir tahun ini kita akan banyak turun kepada PLPL. PKPL akan banyak kita kumpulkan untuk membicarakan seperti ini, karakter des untuk calon-calon saksi. Kita sudah menyiapkan, tidak peduli partai lain, masih tahun depan, biarkan partai lain. Kita sudah mulai dari tahun ini. Kita akan mulai suruh dari tahun ini. Kalau kita ingin menang, kita harus kerja keras. Saya yakin hasil tidak akan melupakan kerja kita. Harus kerja keras baru kita dapat menang. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya. Walaupun ini sudah panas, banyak yang kipasan ini. Saya juga panas, saya juga puasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, doa kita semuanya, doa Partai Golkar ini bisa dijawab oleh Allah Subhanahu. Partai Golkar juga bisa dimenangkan pada pileg maupun pilkada 2024 yang akan datang. Mudah-mudahan kita juga hati kita dikompakkan oleh Allah, karena hanya Allah yang membolak-balikan kita. Kita mudah-mudahan dikompakkan, kita berdoa bersama. Yang Pak Ustadz, Pak Kiai turun banyak berdoa, yang tokoh masyarakat turun ke masyarakat, yang Pak RT turun ke masyarakat, yang Pak RW turun. Ada kebijakan pemerintah apa? Bicara dengan kami. Kami akan terbuka apa kebijakan yang ada. Bener enggak? Kalau jenengan bener, contoh ada rakyat yang betul-betul miskin, tidak pernah mendapatkan bantuan, ngomong ke saya akan perjuangkan sampai orang itu dapat. Yang penting persyaratnya bener, dia betul-betul miskin, tidak pernah mendapatkan bantuan dari provinsi, pusat, dan daerah. Ngomong ke saya akan perjuangkan sampai dapat. Karena salah satu perjuangan saya itu, saya meminta ada anggaran pemerintah daerah untuk membantu rakyat yang betul-betul miskin yang tidak pernah dapat bantuan pusat dan provinsi. Gitu. Jadi kan ini banyak bantuan PKH dan lain-lain itu ya. Itu bukan bantuannya wali kota, Bapak sekalian. Bukan bantuan daerah, itu bantuan dari pusat. Uangnya pusat, bukan uangnya kota. Ada bantuan dari provinsi, itu uangnya provinsi. Kota ini cuma sedikit bantu masyarakat. Kita waktu itu nge-push di DPR Partai Golkar untuk menyediakan anggaran lebih. Disediakan anggaran 4 miliar untuk bantu masyarakat yang betul miskin yang tidak pernah mendapat bantuan apapun. Biar adil, walaupun tidak sama jumlahnya. Pusat bisa 600 ribu, daerah tidak mungkin mampu membantu 600 ribu. Minimal 200-300 ribu bisa membantu. Beras bisa membantu. Itu juga perjuangan kami, fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Probolinggo. Jadi silakan. Saya berbicara untuk komunikasi saya dari DPR bukan untuk mengganti nomor handphone saya atau menutup gerbang pintu saya, tapi untuk berkomunikasi dan memperjuangkan apa yang betul-betul kita perjuangkan. Itu Bapak Ibu sekalian, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk Mas Fernando Bukan Indonesia Bukan. Terima kasih. Mungkin ada yang kurang jelas dari apa yang disampaikan oleh Mas Fernanda atau ada yang ditanyakan untuk jelas. Ya panas ini bagian. Mari kita
tutup acara ini dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mas Fernanda ini bisa terwujud. Golkar menang di Kota Probolinggo, wali kota Probolinggo, presiden Indonesia, Bapak Erlangga. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya. Perjuangan Partai Golkar. Terima kasih.